warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dini Mulyawati dengan nomor pokok mahasiswa 223507013 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Indonesia tidak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Karena itu, kita generasi muda sebagai agen of change harus mampu membawa perubahan yang baik bagi Indonesia. Peran salah satunya yaitu membangun WBK, Wilayah Bebas Korupsi. Apa itu korupsi? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsi juga diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Menurut Robert Kilgard, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Orang yang melakukan korupsi disebut dengan koruptor. Ada dua faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal, yaitu penyebab korupsi yang datang dari pribadi sendiri. Contohnya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, dan gaya hidup konsumtif. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor penyebab korupsi karena sebab dari luar, yaitu rendahnya gaji pegawai sipil, kurang keteladanan kepemimpinan elit bangsa, dan rendahnya integritas dan profesionalisme. Mari kita lihat salah satu contoh korupsi yang ada di lingkungan universitas. Cepet banget, ya kan cepet kak. Revisi dulu. Revisi apa ya? Baru segini lagi. Mana ya? Buku nggak ada, cari di internet susah. Bung, ngapain? Tugas nih, masa aku revisi sampai 3 kali? Lah, kok bisa kayak gitu sih? Nggak tahu. Terus deadline udah tinggal besok. Ini aja lagi di internet biar cepet. Nggak boleh. Oh, mana tahu sih dosen, kerjain aja udah, kopi. Iya sih. Nggak apa-apa nih. Udah dosen juga gak bakal tahu. Iya, nggak apa-apa. Isi ya. Ya, akhirnya selesai. Bunga, kamu yakin kemarin revisi yang kamu kasih ke saya itu kamu ngerjain sendiri? Bu, tanpa kopas internet? Kan nggak boleh buat internet. Kamu tahu kan resikonya kalau kamu kopas itu apa? Mau saya tunjukin hasilnya? Apa kamu mau lihat sendiri?
Dalam cuplikan yang tadi saya perlihatkan, itu merupakan tindakan korupsi di lingkungan universitas, yaitu melakukan plagiarisme pada jurnal orang yang telah dipublikasikan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut praktik korupsi tumbuh dari kebiasaan saat kuliah, salah satunya yaitu plagiarisme. Tindakan plagiarisme ini dapat merugikan banyak pihak termasuk diri sendiri, yang mengakibatkan menjadi malas belajar, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, menghalalkan segala cara, ketergantungan pada orang lain, tidak percaya pada kemampuan dirinya sendiri, serta menciptakan sikap ketidakjujuran pada dirinya. Kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan itu termasuk ke dalam nilai dan prinsip anti korupsi yang harus kita bangun dalam diri kita sendiri. Plagiarisme jelas melanggar Undang-Undang Permendikbud Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi dan melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 44. Ada upaya pencegahan korupsi melalui plagiarisme yang bersifat non-venal, yaitu sifat preventif atau pencegahan. Yang pertama, membaca sumber yang digunakan. Yang kedua, menggunakan sumber terpercaya. Yang ketiga, melakukan kutipan. Yang keempat, melakukan sitasi. Dan yang kelima, melakukan parafrase. Dari berbagai pengertian dan contoh, pada dasarnya korupsi memiliki 5 komponen. Yang pertama yaitu korupsi adalah suatu perilaku yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang kedua, ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang keempat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Yang kelima, terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah, swasta, atau bahkan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, mari kita sama-sama tidak melakukan korupsi dan mencegah terjadinya tindakan kejahatan korupsi dengan salah satunya yaitu tidak melakukan plagiarisme dan membangun integritas di dalam diri kita sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.